ada juga. Nah itu sudah kita perbaiki. Nah yang 40% ini dalam rangka hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke-77 ini, marilah kita selalu meningkatkan diri pribadi masing-masing, kelompok kerja, satker dan lain sebagainya. Dan saya menghimbau Pak, marilah kita saling mengingatkan satu antara satu dengan yang lain. Guru yang satu dengan guru yang lain, kepala madrasah yang satu dengan kepala madrasah yang lain, KUA yang satu dengan KUA yang lain. Marilah kita sama-sama maju, jangan nak menang dewek baik, nak maju dewek baik. Bagi-bagi ilmu. Ya dah, kalau masuk surga kalau perlu kita sama-sama, kalau perlu yang hadir dalam ini masuklah surga kalau. Jangan Pak Ustadz Irfan baik nak masuk surga. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf agak lama Pak Sekda. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77. Kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Ya, ini yang terakhir sekali Pak, tadi itu terakhir. Ya, saya sampaikan, boleh kita aplaus, Provinsi Jambi sampai hari ini tidak ada keributan tentang pendirian rumah ibadah, sudah diumumkan tadi. Kalau di tempat lain ada Pak, di sekolah polisi nasional pun ada dilarang mendirikan rumah ibadah, sedang heboh sekarang ini. Jadi untuk di Tanjab Timur adem-adem baik Pak Ustadz. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Sapril SIP. Kepada Bapak disilahkan. Izin Pak Ustadz, Pak Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Selawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Saya tidak perlu pakai selamat malam kan? Ya. Yang kami hormati Bapak Kemenak Tanjung Jabung Timur, yang kami muliakan Al-Mukarrom Fahrudin Nur, mohon maaf Pak Ustadz. Yang kami hormati sebagaimana dihormati oleh Bapak Kemenak tadi, semuanya. Kalau saya sebut siko-siko kayak panjang pula ada ya kan, panjang lah itu hormatnya. Ini ada kaitannya juga dengan yang disampaikan Pak Iqbal tadi. Kalau orang baru daftar naik haji sekarang, bisa tidak saya berangkat tahun depan? Insya Allah bisa, begitu. Kayak saya kan, Insya Allah kalau diizinkan Allah, katanya kan. Ya, ini sebenarnya kan basa-basi kan. Iya. Nah, kalau kita dengar orang Barat sana pidato kan pendek be. Tidak pakai hormat presiden, gubernur apa segala macam, bupati kan. Ladies and gentlemen, gitu kan. Dah, cukup 2 kata tuh, baik kan. Nah, jadi untuk bersingkat nak niru itu tuh, apa yang dihormati bapak-bapak yang dihormati Pak Kemenak tadi aja sama juga saya menghormati. Nah, gitu. Dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati. Soalnya beliau hadir di sini, namun karena ada kegiatan tadi, ya beliau mewakilkan kepada kami untuk menghadiri ini. Dan mungkin yang pertama kami mengucapkan Yaumul Milad Kementerian Agama yang ke-77. Barakallah fil umrik, barakallah
bil khair. Semoga dengan bertambahnya umur Kemenak yang ke-77 ini, Kemenak kita semakin dapat diandalkan dalam menciptakan toleransi umat beragama sesuai dengan judul tema tadi yang mana tuh Pak? Kerukunan umat untuk Indonesia maju, hebat. Dengan terciptanya kerukunan umat beragama, Indonesia jadi hebat. Dan itu tidak terlepas dari peran serta, peran aktif dari seluruh Kementerian Agama beserta jajaran di seluruh Indonesia. Dan kemudian sesuai dengan mungkin Bapak sudah tahu dan sudah mendengar terkait kondisi kita sekarang memasuki masa transisi COVID dari pandemi menuju ke endemi. Namun kita dituntut untuk tetap waspada, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah dicabut oleh Bapak Presiden tanggal 30 Desember kemarin dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa PPKM secara resmi dicabut. Tapi untuk pencegahan penyebaran COVID di masa transisi ini kita masih tetap dituntut untuk selalu waspada, untuk melaksanakan protokol kesehatan di tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah sakit kita tetap harus memakai masker. Kemudian kita akan menindaklanjuti, Pemkab Tanjung Jabung Timur akan menindaklanjuti instruksi tersebut di puskesmas juga. Nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarganya yang berobat jalan di puskesmas tetap harus menggunakan masker agar pandemi COVID ini tidak merebak lagi. Dan mungkin dua hal itulah ada Pak Kemenak. Ya. Satu ya atas nama perintah kabupaten mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 Kementerian Agama. Semoga bertambah dengan bertambahnya umur, bertambah solid, bertambah profesional, dan sebagaimana tes asesmen tadi yang sudah diumumkan. Tadi saya itu agak ragu juga Pak Kemenak kalau nengok kualitas dan performa Kemenak sini kan, jangan-jangan itu bukan dasar asesmen, jangan-jangan saya mikir tadi jangan-jangan itu survei Cak Lontong kan gitu. Itu maka saya agak ragu tadi itu kan. Tapi alhamdulillah di Tanjung Jabung Timur sebagai yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi dakdo yang gitu. Yang anunya kan cuma 4 tadi itu Pak Kemenak ya. Yang expert 10. Itu kena kena salah nulis idola. Idola tak purda yang Ayatullah Khomeini tadi. Tapi ada contoh sih kok Pak. Ada contoh. Jadi zaman Gubernur Pak Abdurrahman Sayuti ada beberapa kawan saya yang tes ajudan, tes ADC. Nah, jadi ketika ditanya macam-macam lah, ada yang Soeharto, ada yang ini tes ajudan nih, ada yang Presiden Amerika kan gitu. Siapa tanya idolanya kan gitu kan. Jadi ada salah satu senior saya tuh jawabnya ketika ditanya Pak Abdurrahman Sayuti waktu tes wawancara, siapa idola kamu? Rasulullah Muhammad SAW. Langsung hari itu lah diterima, langsung begawi, langsung kerja, langsung jadi ajudan Abdurrahman Sayuti. Nah, jadi artinya ya kita tuh nak pandai-pandai juga nengok siapa yang bertanya ke kita. Nah, iya, ada juga yang waktu tes menwa di zaman Soeharto lagi kuat, lagi berkuasa. Nah, ditanya juga pertanyaannya lebih kurang begitulah, siapa yang diidolakan. Apa kalau sekarang nih yang di ngepen Bu ya. Nah, ada yang nulis
kalau Soeharto dah, Soeharto ada yang nulis Soekarno dah lulus benua. Kenapa Soeharto waktu itu lagi kuat lagi berkuasa kan? Itu tahun 91-an gitu. 90-an, 8990. Nah, jadi itulah salah satu contoh. Ya, kalau pemahaman saya yang dangkal nih, saya tahu saya kalau Ayatullah Khomeini itu dia kalau di Iran itu kan pusatnya Syiah apa segala macam kan. Nah, itu. Jadi kita yang ketika yang bertanya tuh ahli sunnah wal jamaah tentulah ada lulus kan gitu. jadi harus pandai-pandai juga lah. Ini saya bukan nak ngajari, bukan nak kasih tahu, cuma cerita pengalaman, berbagi pengalaman kayak gitu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan Pak Kemenak tadi betul lah. Kalau Bapak Ibu-ibu dari Kemenak nih ya Bapak Ibu lah yang tentukan bagus tidaknya Kemenak nih. Dan agak ekstrim lagi tadi Pak Kemenak tadi bilang rezeki kamu tuh dari sinilah. Betul. Salah satu pintu rezeki Bapak Ibu yang kerja di Kemenak nih ya di kantor Kemenak. Apa tuh gaji kan gitu. Nah, kecuali ada usaha lain sambil apa namanya tuh berkebun atau ngojek itu lain lagi. Karena kalau salah 77 dah pintu rezeki nih Pak Kemenak yang dikasih Allah di dunia. Kita yang enggak tahu kan. Nah, tapi yang jelasnya kayak saya di Pemda pegawai negeri golongan sekian. Nah, pintu rezeki saya yang dikasih Tuhan, nah itulah gaji pegawai negeri golongan 4 tuh kan gitu. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat ulang tahun. Semoga sukses selalu, dapat bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan satu paket hadiah umroh kegiatan Jalan Santai Kerukunan dari Haji Romi Haryanto SE kepada Bapak Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewakili penerimaan hadiah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Fahrudin Nur. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Duduk sini, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin,
Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus yang terhormat Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sikda, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beserta seluruh KUA yang tergabung dalam pengajian ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati ulang tahun Kemenak yang ke-77. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau pernah berkata dalam satu makalahnya, la budda likulli mu'min fi sairi ahwalihi min salasati asya. Tidak ada tawaran, tidak boleh tidak bagi setiap kita orang mukmin dalam keadaan bagaimanapun, suasana bagaimanapun, tidak ada tawaran daripada 3 macam perkara. Yang pertama, amrun yamtasiluhu. Orang mukmin yang pertama perintah menjunjung tinggi, ia orang mukmin akan perintah. Makanya orang mukmin itu harus mesra dalam mengerjakan perintah, harus merasa nyaman, harus merasa nikmat setiap mengerjakan perintah Allah. Maka itu orang-orang hebat itu mesti mesra dalam beramal. Kalau Tuan Syekh itu beramal malam, setiap malam mengkhatamkan Al-Quran, wudu isya sampai subuh kada batal selama 40 tahun. Wajar berkeramat. Sidin hendak mengumpulkan orang banyak, mengadakan syarahan. Sekalinya mendung hari hendak hujan, pandang Sidin mendung tu tergeser. Ulun gitu juga semalam. Begitu hendak pergi pengajian, mendung hari ku pandang tergeser. Yang tipis, yang tabel tajun. Pada patah payung dibuatnya. Jadi harapan berkeramat, jarang menghatamkan Al-Quran kayak pada berkeramat. Kita kadapati mesra belum beramal. Mestinya kita merasa nyaman, merasa nikmat. Ini kita hadir semacam ini nih maunya merasa nikmat. Kenapa? Karena malam ini kita kecurahan rahmat Allah. Hadir di pengajian itu pahalanya lebih bagus daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih bagus daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Kabila kita mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman, orang mati jarang. Apalagi berdiam di kampung cuman sekampung 20 orang. Kalau hari-hari mati 20 hari tutup kampung dia ada orang lagi. Maka kita merasa nyaman. Imam Malik itu beribadah malam, setiap malam beribadah malam. Kalau Sidin guring sebentar saja, itu pun langsung bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamah beliau kalau malam bermimpi, siang jadi kenyataan. Kita kebila mimpi malam siang jadi kenyataan, tapi bagus mimpi kada karuan. Tadi malam termimpi disasah di kapung anjing. Kalau esok jadi kenyataan, kemana kita bukahan? Untung cuman mimpi. Kadang mimpi bawa musibah. Termimpi melihat buaya timbul tenggelam. Sakarnya besok Honda ditarik dia ler.
6 bulan nunggak kada bayar, pala banget. Kadang-kadang mimpi itu dicuta-cutangnya masang nomor purkas, nomor buntut, nomor tugel. Kami lagi kekanakan ditanya, mimpi apa tadi malam, Dek? Ya kawan saya mimpi naik sepeda. Berapa orang sendirian, pasangnya 18. Karena orang angka 1, sepeda angka 8. Sekali dipasang 18 timbul 81, terbalik. Mahampas ke rupiah. Jabul rupiah lawas kada diganti. Kadang-kadang kata Kiai yang dari dari Jakarta kemarin ada ceramah di pondok kami Al-Baqiyatus Sholihat. Ujar Sidin, kadang anak malam disuruh tidur, subuh dibangunkan. Bukan disuruh sembahyang, tanya mimpi. Mimpi apa tadi malam kau nak? Ujar nang anak mimpi melihat warik bahai. Melihat monyet, kemana larinya, ku kejar naik sepeda. Wahibat kata abahnya kalau monyet bisa naik sepeda. Berapa ekor monyetnya? 1 Pak. Kalau begitu kata bapaknya supaya jangan meleset lagi, aku pasang 18 dan 81. Kata anaknya, nanti dulu Pak. Kenapa nanti? Karena monyet itu aneh Pak katanya. Kata bapaknya, kenapa aneh nak? Monyet itu katanya Pak badannya monyet tapi mukanya kok mirip bapak katanya. Macam mana hendak hebat mimpi, amun ibadahnya sedikitannya. Sudah sedikit kada mesra pulang, kada merasa nikmat, sembahyang kayak dikejar, entah dikejar apa begitu. Cepat banget sembahyang, kayak hayam tatamu beres, saking ancapnya. Tapi kalau belacak mikir tahan. Ada orangnya, ada datang malamnya ada. Ya kalau belacak khusuk nian, apa lagi pemiring-miring nengok daun tuh. Tapi kalau sembahyang kenapa kayak hayam ketemu baras, ancapnya minta ampun. Kita sudah sedikit kada mesra pulang. Maka kita tahun ini tingkatkan kemesraan dalam beramal ibadah. Yang kedua wanahyun yajtanibuhu. Larangan harus ditinggalkan. Cuman dalam kitab Nasaihul Ibad, orang berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. Kalau perintah banyak yang bisa, tapi meninggalkan larangan yang berat. Contoh gampang, umpama di Tanjab Timur ini ada orang pendatang, bikin rumah, lokasi tanahnya 2 hektar. Dibikin rumah ditata yang begitu indah, halamannya luar biasa, mirip rumah nang di film Indosiar. Yang film Suara Hati Istri. Yang ku menangis membayangkan. Entah rumah siapa yang disyutingnya. Itu rumahnya 4 tingkat. Mobilnya Alphard. Bini Sidin Mbak 4. Sekalinya hendak nyelamat rumah, mengundang kita sekampungan, kita bisa datang. Bisa datang. Berarti kita berbuat baik bisa. Tapi setelah datang, sekampungan kita datang, acaranya pembacaan Maulid Ali Al-Habsyi 1 jam. Sudah habis, sekalinya nambah pulang. Maulid berjanji dibaca pulang. Sudah habis berjanji 1 jam 2 jam dah. Nambah pulang Maulid tiba. Ujar jemaah, Pak, ganang nasib kami. Kami nang datang ni ada yang belum makan. Kata tuan rumah, kami ni ada nazar. Kalau selesai rumah ni 3 ni dibaca. Kata kawan, benazar juga Pak. Tapi jangan melibatkan orang. Kalau sempian benazar, sempian aja baca dewean. Tapi hendak boleh tanggung pula. Kalau nanti hidangannya hundang galah besatang begitu. Ikannya berang piring, rugi pulang. Akhirnya sengantuk. Sindoknya berenang di atas bubur. Kenapa? Karena kebanyakan kuah pada isinya. Tuhuk menghirupi kuahnya, ketemu kacangnya. Kira-kira pertanyaannya,
Pulang dari situ sanggup tidak bercakap. Potongan nang berjilbab nih dia ada harapan. Paling sampai ke ujung jalan sana tuh. Percuma katanya jadi orang sugih. Aku katanya kalau kenduri cuman bubur kacang, walaupun kada sugih 3 kali seminggu ku lawan. Marah banget si Den. Padahal kan itu kan dilarang. Dia tuan rumah tidak salah. Tuan rumah kan cuman mengundang, tidak ngajak makan. Kenapa kau kada makan? Kan salah kita, bukan begitu. Nih saya nih malam ini bisa saya berbuat baik memenuhi undangan. Padahal lelah bukan main. Sabtu berangkat, malam Sabtu berangkat dari rumah, nginap di Jambi. Jam 6 terbang Jakarta, nunggu transitnya 5 jam. Sampai di Banjarmasin jam 3 lebih. Maka dari bandara itu ke Berabai itu perjalanan 5 jam. Dibantaikan pakai patwal. 2,5 jam tembus, dapat dibayangkan. Yang membawa saya mabok dia, habis isi parutnya. Kalau tidak kita terkejar, karena malamnya acara ulang tahun hari jadi Kabupaten Berabai yang ke-63. Subuhnya ngisi lagi, tengah hari ke rumah Tuan Guru Bakhit. Setelah itu ngisi lagi, imbah asar ngisi lagi, tadi malam ngisi di Pemangkih seberang pesantren Ibnu Amin. Kemudian jam 1 saya berangkat lagi ke bandara. Jam 4 kurang sudah sampai, istirahat di mobil sebentar. Jam 6 terbang lagi, jam 7 sampai di Jakarta. 6 jam nunggu transit. Jam 2 hampir baru berangkat, jam 3 mendarat, langsung ke rumah Bapak Bupati, sempat istirahat. Bisa saya memperkenankan, tapi bisa tidak membayangkan amplopnya. Apalagi yang ngundang nih kemana. Padahal kan penceramah tidak boleh marah amplop, tidak boleh. Tapi lebih tidak boleh kemana tak pikirkan amplopnya. Kata orang, bukan saya. Kan berat dak? Berbuat baik bisa, tapi kita meninggalkan larangan itu yang sangat sulit. Maka itu kita berusaha meningkatkan amal ibadah, meninggalkan larangan Allah. 2. Yang ketiga wa qadarun yarda bihi. Dengan takdir kita harus ridha. Kita ini sehebat apapun, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Makanya kita ridha saja dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan untuk kita manusia. Kata kiai kami, al-insan minat turab wa alat turab wa ilat turab. Takdir Allah untuk kita manusia itu al-insan minat turab. Semua kita manusia berasal dari tanah. Maka itu apa yang kita ambil pelajaran dari tanah. Tanah itu selalu berada di tempat rendah. Maka di mana tanah yang rendah, di situ banyak air tergenang. Air itu ibarat berkah kehidupan. Tanah itu adalah kita. Kalau kita ingin tambah berkah kehidupan, kita harus meletakkan diri paling rendah. Mana tanah yang paling rendah? Tanah lautan. Lautan itu tanahnya paling rendah, maka laut kada pernah kekeringan air. Maka itu siapa yang merendah, itu yang paling banyak kecurahan barakah. Maka itu kita tidak boleh merasa hebat, tidak boleh. Walaupun hebat, apalagi asli memang kada hebat. Nah hebat jangan boleh. Apa sebab? Karena hebatnya kita kan tak terlepas kerja sama orang lain. Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang susah numpang kerja di kebun kita. Kalau orang susah ada, rumah 4 tingkat bocor, siapa nampal? Tukang ada. Paksa nampal dewe. Naik ke atas bisa, turun tidak berani. Terpaksa malam di atas hubungan rumah. Mana hebat, walau di sekarung ongkong-ongkong kayak burung baru di atas. Ada hebat. Kebun semak siapa nebas? Nebas dewe, belum sampai ke ujung kebun, yang depan tumbuh lagi.
Berbalik ke depan, tengah kabun tumbuh lagi. Balik ke tengah kabun, pas mati tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati tengah kabun. Makanya jadi orang sugih jangan sombong, jangan semaunya. Duit bukan segala-galanya. Jadi pejabat pun tidak boleh sombong. Kenapa bisa duduk? Karena ada yang milih. Kalau ada yang milih, mana bisa duduk? Saya tidak pernah duduk di kursi dewan karena tidak ada yang milih saya. Saya di rumah duduk kursi dewe, kursi plastik, tapi puas saya. Tidak ada orang yang berani menggisir kursi saya. Kalau digisirnya saya ambil lagi. Kenapa? Karena kursi saya, rumah saya, suka-suka saya, masalah buat lo. Tapi kalau kursi dewan 5 tahun akan datang bertarung lagi. Makanya begitu jadi anggota dewan harus turun perhatian kepada rakyatnya. Enaklah itu sudah. Yang ketiga, jadi penceramah pun hebat, tidak boleh merasa hebat. Kenapa hebat ceramah? Karena ada yang dengar. Kalau ada yang hadir mendengar, siapa yang hendak ceramah sini? Aku tahan bulik beting kawung ceramah sini maka kada. Habis dibawakan kawan tali. Ini kata kawan, kalau kada hanau gula, mau kada ranyau gila antara dua aja. Berarti kan kita hebat tidak terlepas kerja sama orang lain, maka kita tidak boleh merasa hebat. Kalau kita tidak merasa hebat, justru itulah yang diangkat oleh Allah. Coba kita lihat Nabi syadidal haya wat tawadu. Pada kurang apa Rasulullah? Tapi Rasulullah sangat tawadu, sangat merendah diri. Satu, Nabi itu disebutkan dalam kitab tasawuf, tawaduknya Nabi hatta hawa ijil baiti musyawarah Nabi. Sehingga kepentingan rumah tangga Nabi berunding supaya jangan terjadi salah menyalahkan. Kita nih kalau berunding, tidak berunding akan terjadi salah menyalahkan. Mengambil penceramah gini, kalau ada berunding bisa bahaya juga. Saya sudah orang ini mungkin mengambil kada berunding. Yang satu jemput yang dari Jambi, yang satu minta saya datang berdua. Tapi tak dulu ulun dah. Itulah manangnya berdulu nih. Tapi sidin jauh, sidin tatuha pada ulun. Akhirnya panitia sibuk keluar masuk keluar, keluar masuk keluar. Saya pura-pura tidak tahu. Karena kalau ceramah berdua kada mungkin. Karena malam hari mesti ada satu nang korban perasaan. Sekalinya berbisik orang di samping saya. Kata panitia, Ustadz jah minta maaf, malam ini Ustadz kada jadi ceramah karena sudah ada ceramah dari kota Jambi waktu itu. Maka ditongkal acaranya. Tapi pian baca doa aja. Terpikir saya, kenapa saya baca doa? Kiai Hasan Basri ada, Kiai Haji Mukri ada, Haji Abu Bakar Jamalia ada, Hafsi Induk kumpul. Kenapa ulun nang anu baca doa? Cuman pikir hati mungkin panitia menjaga perasaan saya biar saya jangan tersinggung. Pada jujur saya akui sedikit dada tersinggung, cuman hati kada nyaman. Orang setilan sudah mantap kada jadi. Orang segagah saya dibatalkan, apa kata dunia? Dunia aja bingung, apalagi kita. Aduh, nasib. Sekali saya bercerita, kawan saya menjawab. Kata kawan saya, itu belum seberapa lagi bang katanya. Di kampung kami hebat lagi. Karena tidak saling menghargai, tidak berunding, 4 penceramah datang. Tapi yang panitia hebat pulang. Yang terbagus suara suruh baca Al-Quran. Nang kurang bagus suruh baca berjanji. Nang sikong suruh ceramah. Nang penuhannya suruh baca doa. Kusahut untung kada 5. Cak 5 pas, nang kelima tukang bagi nasi bungkus. Maleset kan. Walaupun baik tujuannya, tapi kalau kada saling harga menghargai, kada menghormati, maka terjadi salah menyalahkan. Maka itu hiduplah kita saling merendah. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa merendah diri, pangkat pasti diangkat Allah. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah menjadi orang paling mulia, tapi sesama kita tidak perlu merasa lebih mulia. Satu. Nang kedua, setelah kita diciptakan Allah dari tanah, wa alat turab, kemudian kita dipersilahkan hidup di permukaan tanah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu,
bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, maka pada akhirnya wa ilat turab, kita kembali lagi ke tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Kita hidup di muka tanah, tanah setiap saat kita pijak, tanah setiap saat kita ludahi. Kita ini rata-rata beludah ke tanah. Mana ada orang beludah ke atas? Coba tarai ke atas. Kalau tidak terbalik ke muka dewek. Tanah tidak marah, tanah tidak dendam, tanah setiap hari kena kencingi orang. Walau dia berkencing di tingkat 4, turunnya ke tanah juga. Tanah setiap hari kena berai orang. Kadang sambil menduduh sawit sambil berhirak. Tapi hebatnya tanah, hari ini dibirai, bulan depan cabai yang tumbuh. Maka cabainya labat, buahnya pulang, gemuk pohonnya. Kenapa? Karena yang berhira itu tadi malam makan sambal, bijinya adalah nek. Begitu berhira, keluarlah bibit cabai sepakit dengan pupuknya. Apakah ada subur buahnya? Makanya kalau kita pergi ke kebun orang, ketemu pohon cabai, buahnya labat, perlu dipertanyakan. Itu tanah coba dibirai, cabai yang tumbuh. Itulah yang dimaksud Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Maka kita orang Kemenak ini berusaha agar memberi manfaat kepada orang banyak. Kemudian setelah hidup di permukaan bumi, wa ilat turab, kita bakal masuk ke dalam tanah. Tidak ada tawaran, tidak ada tawaran. Maka untuk apa kita bersengketa? Untuk apa kita bermusuh? Hidup tidak lama, bukan lama hidup. Umur umat Nabi ini sekitar 60-70 cuman. Jadi kalau malam ini sudah 70 kurang 2 hari, 2 hari cuman lagi mati. Untuk apa kita bermarah-marahan? Lagian kalau hidup nih bermarah-marahan bukan nyaman. Tidak ada nyaman. Orang kalau sudah bermarah-marahan bukan enak. Orang kalau sudah marah tuh, orang yang hendak nolong kita pun kita marahi. Ada kisah orang umur 70 tahun dah hendak berobat ke dokter. Dokter, saya tanya, hendak apa namanya tuh? Konsultasi. Konsultasi. Menceritakan penyakit, minta jalan keluar. Ayah konsultasi tadi. Kata orang tua, dokter, apa sebabnya saya ini sering pening kepala? Kata dokter, berapa umur sempian Pak? 70 tahun. Kata dokter, sabar Pak ya. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Memang sering pening kepala. Tanya lagi, kenapa ya dokter? Ulun ni sering sakit pinggang. Kata dokter, sabar Pak ya. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Sarik Siden. Pikir Siden, sekali lagi kau ngomong 70 tahun. Melepaulah tangan sebelah ke kepala. Tanya lagi, kenapa dokter kaki saya bengkak terus? Biasalah dokter, Pak katanya. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampar din sebakas. Sudah ditempeling beliau, kata dokter, ngapa Pak kau tempeling saya? Biasalah dokter Rai, itu memang sudah bawaan orang umur, kan? Kemarahan. Mana nyaman hidup bermarah-marahan. Wapi akhir zaman madalla kaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu suka bersengketa, terlalu suka membesar-besar, memperkecil masalah. Itu penyebab pintu beramal ditutup oleh Allah. Pintu berbuat baik sesama kita ditutup oleh Allah. Pada akhirnya renggang persaudaraan kita. Itulah menyebabkan rezeki kita sempit. Walau mudah menceman. Kenapa? Orang tua meninggal, dia meninggalkan harta warisan. Cuman dapur harang sebuah. Itu gin baikat dawai. Diangkat dapurnya, tertinggal pantatnya. Aman, aman. Panen pinang 5 juta, panen kelapa 5 juta, panen sawit 5 juta, masuk rumah sakit habis duitnya. Tidak ada berakah lagi. Kalau dulu kita makan lauk ikan asin enak, beguyangan kuping nih merasakan. Apalagi kalau dikilau labihannya, bulu mata gin beguyang. Menahan mansinnya tuh nah. Sekilat seperti sayangnya orang kita ini hidup bersatu rukun, bersatu teguh, bercerai kita kawin lagi. Mumpung banyak KUA nih. Gampang aja hidup.
Apa nang kita persiapkan untuk masuk ke udah deh. Ini katakan Kemenak ini kan istilah satu rumah. Kalau ada sedikit salahnya jangan sampai terkeluar. Ada masalah dalam rumah tangga jangan diceritakan keluar. Itu memalukan kita sendiri. Maka jangan suka. Cuman kisah ini agak mencarut sedikit. Sebenarnya tidak sebenarnya. Cuman mungkin ada yang paham ke sana. Jangan pulang. Ustadz ini ketularan dari Banjar, Sakunda. Ada kisah kawan saya. Ini kan salah paham. Kadang-kadang betul lah punya beliau itu sudah. Cuman kita memaham salah. Lalu nang beidar salah. Jadi kisahnya pengantin hanyar membeli durian. Beli durian seban kapar masa kuning, banyak ipar awak paning. Macam mana ada paning? Durian sebijiannya. Macam mana? Terpaksalah masuk ke kamar. Sudah, maka kamar ini bersebelahan dengan mertua. Maka dinding terpelek janang laki buka deng je. Sekali dibuka karas mentuha gawat kekanakan nih. Hanya dibuka sudah karas itu. Padahal kan durian lalu tangan kena duri. Aduh bang je sakit berdarah. Nah jangan itu gawat nih saat berdarah nih. Coba bang jadi rasai bang. Aduh nyamannya jenang laki. Jangan minta ikam nyaman. Ambat anakku terdarah. Marah. Coba bang jenang laki. Tawari mama lu kok hendak juga ngajar nih minanto nih. Hendak nyobalah kakawitan pulang. Keluarlah pada kamar. Minanto keluar. Tadi dulu minanto bercakap. Mama hendak kajua ma aja. Lapau tampar din sebakas. Apa maksud kau jenang mintuha? Durian bahai. Oh durian kah aja sidin. Nah kan kalau dengar cerita cuman pandir orang belum tentu. Kita kada melihat kejadian di sana. Kita di Tanjab Timur cuman cerita. Cerita itu tergantung orang bawa cerita. Amun orang nang kada suka menceritakan seseorang jangan petit percayai. Bisa tak labih itu bisa tak labih. Ada pulang kisah kawan ulun. Orang Banjar lewat di kampung orang Jawa. Sekali lewat tadi ada pengantinan. Jadi oja orang Banjar sopo sing manten kang. Boton ngertos jesiden. Oh, orang Banjar boton ngertos pangkawin. Viral cerita di mana-mana ada nama pengantin namanya boten ngertos. Padahal maksudnya kan tidak tahu. Dikira orang Banjar ngaran pengantin tuh. Sekalinya minggu depan lewat lagi di situ. Sekali lewat ada orang mati. Bertanya lagi, sopo sing mati kang? Boten ngertos jesiden. Omai jadi kang kasihannya aja. Hanya seminggu imbah kawin dah mati. Kan salah cerita. Itu maka kacau tuh. Karena kita ini suka menceritakan tentang orang lain. Maka kalau hendak selamat ceritalah tentang orang lain kebaikannya. Jangan pernah menceritakan keburukannya. Aman hidup aman. Ada kisah kawanku pulang. Dak Pak Kemenak pang mulai tadi jangan menceritakan rumah tangga begitu. Cerita kawanku nih orang Banjar juga numpang mobil orang Jawa. Jadi numpang mobil orang Jawa nih tadi rupanya di jalan mobil itu liar. Jadi orang Banjar aikang aja. Kenapa? Maka liar mobil nih. Kalau kok bannya nak copot. Turunan. Berarti harapan orang kita Jawa tadi di bawah mobil mencari bannya tadi. Lo kok copot kah? Jadi orang Banjar kayak apa kang? Copot kah? Boten jesiden boten tok ada han jai nasi kong bebuatan ya. Bebuatan pulang kamu bisa kapet tangannya merangut sidin. Sakalnya lawas ada nalanteh. Oh kang ya imbah kah sudah dorong jesiden. Nah aja turunan pulang kita mendorong mobil dorong pulang 2 kali terkapit akhirnya merangut sidin kada bercakap lagi lalu cerita kemana-mana jangan naik mobil orang tuh. Kenapa? Orang tuh pemarahan bukan pemarahan tangan kawan terkapit 2 kali. Awak juga nang salah makanya cerita belum tentu benar. Amun nak selamat di alam kubur jangan menceritakan orang kecuali kebaikannya apalagi menceritakan rumah tangga sendiri. Nang kedua wal hasad. Kita supaya nyaman di alam kubur hidup jangan dengki dengan orang. Rezeki kada pernah tertukar. Jodoh kada pernah tertukar. Nasib kada pernah tertukar. Saya sebelum nikah dengan istri saya pernah bertunangan dengan seseorang 5 bulan. 5 bulan lamanya. Sekalinya nang bulan kelima saya dipanggil. Calon mertua mau ketemu.
Sekalinya malam tuh saya kira mau cepat nikah, sekalinya menyatakan putus malam tuh. Bulik dari situ aku tetandang waton pintu tuh nah. Anak terjatuh aku je calon mentu hatuh. Hati-hati guru aja rumah kami kadap. Jakodam hatiku bukan rumah kadap, hatiku nang galau. Orang segagah saya diputuskan, orang bilang saya ini Afgan. Sampai ke Banjarmasin tuh orang bilang Afgan. Di mana-mana orang bilang aku Afgan, bukan aku, bukan saya yang ngaku Afgan kada, orang yang bilang. Saya sendiri aja kada sadar kalau aku lo nih gagah kada sadar. Panggil santri, coba bang jako hidup yakan nang mana nang Afgan tuh, ada TV kan di mobil tuh. Jako putarkan kaset Afgan tuh mana orangnya. Soalnya diputar Afgan tadi bernyanyi pakai kacamata. Bipinya nih agak bulu-bulu baka. Bernyanyi judul nyanyi kehilangan cinta. Ku perhatikan si Din doh, dasar mirip bujur anakku. Diputuskan, tapi kita kada boleh benci dengan seseorang karena itu takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan, dia bukan jodoh kita, tidak boleh putus hubungan. Saya tetap kalau diundang ceramah di wadah si Din datang, makan di rumahnya pula. Yang nyurungi iyalah mantan tuh yang nyurungi. Belum lagi aku makan kenyang dah. Tidak boleh putus hubungan. Takdir Allah yang menentukan. Amunnya rezeki kita kayak apa aja sampai. Amunnya rezeki kada pernah apa huruf juga. Berdua beading kada pernah tukar rezeki. Ulun ada yang berdua beading. Kami kan bertiga beading. Saya sekolah di PHI. Jauh tak dulu pada pian. Tahun 90 tamat PHI. Ini tapi di bawah Ustadz Hasan Bustami. Jadi tahun 90 tamat PHI, ading saya masuk PHI juga. Ampih aku. Pergi ke Pekalongan di Jawa Tengah. Adingku pergi juga ke Pekalongan. Berhenti saya di Pekalongan, adingku berhenti juga. Kawin aku, adingku kawin juga. Aku dapat kakaknya, bantainya adingnya. Kurang apa? Ada mau kalah, tapi rezeki kada sama. Rezeki saya di Tungkal, rezeki ading saya di Tranporda di sana. Ustadz Ismail tahu orangnya. Pada berdua ading, serumah, kawitan sama, mintuha sama, bini berdua ading, tapi rezeki kada pernah tertukar. Maka untuk apa kita berdengki-dengkian? Orang sukses bukan punya kita diambil, memang Allah nakdirkan dia begitu, bukannya kita. Kalau kita dengki berarti tidak terima dengan takdir yang sudah ditakdirkan Allah. Amun sudah takdir kita kayak apa aja sampai itu. Takdir kita di hadapan gin ke depan. Ulun sudah surpi selalu membuktikan. Kami kan acara haul. Ini kena hari Rabu haul pulang. Jadi ulun ditugaskan mencari hagin menginap kiai nang ceramah tuh. Ulun nyupir mobilnya. Jadi ada guru bertiga, berempat kami. Kan kada ada rencana makan di warung. Imbah di rumah orang tuh. Ancaman tadi makan di rumah orang tuh. Itu mengharapkan di orang aja penggawian. Rupanya orang tuh kada bemasak. Jadi akhirnya bulikan. Jadi kata guru yang satu, mau kesambat gurunya tahu si Din beritahan dan nak nyambat aku. Jadi rupanya kata guru satu kita makanan hulo. Ayo ay tang hari bang. Ulun kan kada istilah berduit, cuman ulun hahar duit nih ada asli 280.000 duit. Tak bawa, jaku cukup aja berempat nih. Hayangku kayak aku aja ke makannya, jaku cukup aja berempat. Rupanya hanya duduk kawan yang seikung nelipon kawannya. Sang nelipon kawannya, kesini aja kita gabung makan siang. Sangka saya seikung cuman, soal dia datang bertiga. Nah jaku musibah hanyar pulang nih. Nang ini belum selesai lagi datang pulang musibah nang kedua. Sekalinya disurungi idangan, hundang galah besatang, ikan senangin nyeberang piring, hayam kampung nang panas hanya digoreng, belum lagi nang lain-lain segala randang daging, disusun betupat tumpang piringnya. Jam hatiku mudahan kada melihat disenangin nang Tuhan. Sekalinya cap jaka senangin, jam hatiku 80.000, cap kahayam kampung 15.000. Cop kahundang galah jakawan ngalang-alang habisakan. Dem hatiku iya habisakan juga duit kawan nih ganang bisa kada cukup. Terpaksalah aku meimbangi makan gulai jingkol.
supaya cukup. Maka kasirnya bibine pulang doh. Jatuh martabat kalau kada cukup. Akhirnya makanlah gulai jengkol. Sekalinya datang pulang berempat nang patuh nulon anggota dewan sikong. Ku bawa begabong, ya ku panjangakan meja nih gabong kita makan. Sudah terlanjur basah biar mandi sekalian. Masih juga kada cukup duit. Akhirnya 11 orang. Itu kalau dihitung kada kurang 700.000. Duit cuma 280. Tapi aku kada mau kalah juga. Ku panggil pelayan, ya ku hitung akan berapa. Ujian anggota dewan, jangan guru aja. Kena aku bayar, kada aja kok hitung akan ha. Jangan aja. Hitung aja kok, jangan aja. Padahal jangan mau aja. Dalam hati ke siapa yang bungol bayar ini. Awak gaya cuman. 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, yang penting penampilan. Oh gila, ketahuan kada budi. Sudahlah kada berduit, kelihatan kada berduit, 2 kali lumpuh jadinya awak. Gaya kada kalah. Keluar dari warung tuh Pak, menyesal aku makan jengkolnya, menyesal. Cakap tahu dibayar ya kan orang, aku yang menghantam senangin dulu. Untuk apa kita berdengki-dengkian hidup? Maka kita tidak boleh berdengki-dengkian, tapi kita belajarlah senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua kepada anak, sayangnya orang tua kepada anak, kada pernah luntur. Apapun masalahnya, orang tua tetap sayang dengan anaknya. Makanya anaknya garing, mamanya garing. Tapi kalau sayang anak dengan orang tua kada sama. Amun anak garing, mama garing. Kalau mama garing, anak guring. Beda sedikit. Ga dengan go cuman bedanya. Kalau mamanya sakit, sudah umur 99, dirawat payah sembuhnya. Dokter membisiki, Bu, bantu doa, Bu. Kayaknya penyakit mama pian nih, sudah nasib, sudah ngalih diobati. Menangis di telepon dong sanak kumpulan kita kumpulannya. Kenapa? Mama banget. Kalau ku habis umur malam nih, mendero membaca Yasin, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umur mamaku. Tapi kalau kau hendak mengambil juga, ya Allah, ikhlas aku dunia akhirat. Baiknya doanya, kawitan bang. Coba tarai kalau anaknya sakit. Kata dokter bantu doa, Bu ya, anak sempian ini sakit berat, ini sakit nih payah diobati, menunggu keajaiban, cuman lagi bantu doa. Macam mana doa ibu? Kada ada harapan ikhlas. Nang doa ibu apa? Ya Allah ya Tuhanku, apapun alasannya, sembuhkanlah anakku ya Allah. Kalau kau hendak mengambil juga ya Allah, ambillah neneknya nang di rumah. Neneknya sudah tua ya Allah. Salah-salah berdoa. Begitulah sayangnya orang tua kepada anak. Jangan pernah kita mendoakan orang kada baik. Itulah sayang kita sesama kita. Insya Allah hidup rukun damai meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saya kira jangan lama-lama karena besok kita ada acara pokok ulang tahun. Aku pun kepanatan juga guring ke dapati karuan. Malam ini saya nginap di rumah Bupati. Bupati tidak membolehkan pulang. Kebetulan saya lelah, mungkin saya akan menginap, merasai jadi orang sugih semalaman barang. Saya kira lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zulfikar SS. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum kita membaca doa ini, saya ingin mengajak kepada para hadirin untuk membaca doa kafaratul majlis. Ya, mudah-mudahan semua apa yang terjadi berupa kesalahan di majelis kita ini Allah Ta'ala hapus, Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala tidak jadikan sebagai amal yang buruk untuk catatan amal kebaikan kita.
Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansyur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara tasyakuran kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu seluruh ASN Kementerian Agama. Pagi besok kita akan melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti yang ke-77 di lapangan kantor Bupati Kabupaten Tanjung Timur dengan pakaian dianjurkan kepada seluruh ASN, pejabat dan seluruhnya untuk memakai pakaian Teluk Belango atau pakaian adat Nusantara. Jika Bapak dan Ibu-Ibu yang sampai pada saat ini belum dapat baju Teluk Belangonya ataupun baju adat, jangan sampai ini menjadi alasan tidak ikut upacara. Tetap datang upacara dengan pakaian hitam putih saja. Dan jangan sampai ada yang terlambat, bahwa pelaksanaan upacara akan dilaksanakan tepat pada jam 7.30
jam 7.30 kita sudah mulai upacara di lapangan kantor Bupati. Semua kita pakai pakaian adat Nusantara ataupun baju teluk belango. Jika tidak ada baju teluk belango ataupun baju adat, kita tetap pakai baju hitam putih. Begitu juga dengan ibu-ibu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kepada seluruh kepala madrasah, kepala KUA, baik yang negeri, madrasah negeri atau madrasah swasta, untuk membawa dan mengabsensikan seluruh ASN di lingkup madrasahnya masing-masing. ASN ini boleh bukan hanya PNS saja, nanti yang honor di madrasah juga kami minta kepala madrasah dan juga kepala KUA yang honor di KUA juga diabsen kehadirannya. Setelah upacara besok kita kembali di kantor Kementerian Agama, kita makan bersama di kantor, di aula kantor Kementerian Agama. Jadi setelah itu juga, setelah upacara nanti ibu-ibu Dharma Wanita, nanti kita akan menyerahkan bakti sosial Kementerian Agama yang sudah dikumpulkan di ruang Bimas Islam. Besok kita bawa. Ini ibu-ibu Dewi yang menyerahkan, Bu Kemenak. Nanti Bapak akan mengawal semuanya. Kita akan menyerahkan bakti sosial langsung ke pondok pesantren yang terdekat dengan kantor Kementerian Agama. Nanti besok sudah diarahkan oleh, soalnya dari Pak Haji Saripudin nanti akan mengarahkan kemana bakti sosial akan kita bagikan. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa hari puncak HAB ini memang di upacara besok hari. Kemudian juga tanggal 14 kita kembali lagi bersama-sama untuk melaksanakan jalan sehat kerukunan yang akan diserentakkan se-Indonesia. Se-Indonesia akan diserentakkan jalan sehat kerukunan. Kita startnya nanti dari kantor Kementerian Agama. Alhamdulillah pada malam hari ini Pak Bupati memberikan kita door prize 1 paket umroh bagi yang beruntung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua beruntung nantinya ada yang mendapatkan door prize umroh gratis. Dan juga selain itu juga masih banyak hadiah-hadiah hiburan lainnya yang disiapkan oleh panitia. Jangan lupa Bapak dan Ibu-ibu, pagi besok jam 7.30 kita sudah berada semuanya di lapangan kantor Bupati Kabupaten Tanjung Bung Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Pak Haji. Kita lah ngundang Pak.